Terus apa yang jadi penjelasan fenomena orang sangat ingin mencampuri urusan kepercayaan orang lain? Ya, itu mana aku bahas sih. Pertama sebenarnya mereka memang overjoy bro. Jadi mereka seneng banget ketika ada orang yang masuk Islam. Tapi kadang-kadang kesenangan mereka tuh jadi toksik ketika mereka justru membuat orang-orang itu jadi takut dengan apa yang kemudian mereka lakukan. Karena over expectation tadi kan. Contoh misalnya kayak lu sering terganggu gak Fer kalau ada orang bilang ini, kapan Fer, ayo segera. Lu sering terganggu atau biasa aja? Segera masuk gitu. Iya. Masuk Islam. Oh biasa Kayak aja sih. Biasa aja. Iya. Nah kalau ada orang yang merasa terganggu, Ada yang masa terganggu ya. karena kayak lu ngapain sih ngurusin gue terus gitu kan ya? Kenapa lu nggak nunggu gue aja? Dia jadi kayak beban gitu maksudnya. Nah makanya terhadap orang-orang kayak gini kita nasihatin sebenarnya cukup lu doain dalam hati aja. Karena Rasulullah juga pernah mendoakan orang untuk masuk Islam. Karena Rasul bilang gini, ya Allah perkuatlah kami dengan salah satu daripada 2 Umar yang kemudian berpengaruh yang akhirnya Allah kabulkan. Nah tapi tidak kemudian disamain depan matanya gitu maksudnya. Seolah-olah kayak dia sekarang tuh salah banget gitu maksudnya. Nah maka kemudian ketika diadakan seperti itu aku ngerti sih overjoy-nya mereka. Cuman kita harus kasih tahu juga bahwa pada mereka bahwasanya jangan sampai yang mereka lakukan itu justru kontraproduktif terhadap orang. Seringkalinya kayak gitu karena menurut gua dengan overjoy-nya itu sama over fear mungkin ya. Ya. Itu yang bikin mayoritas orang trauma agama dan trauma bahasa agama. Ya betul. Ini tuh in a way kayak topik kalau dulu tuh udah pas gue mulai konten, gue tuh dikasih beberapa saran. Ya, ini topik-topik tabu yang lu jangan bahas sama sekali. Termasuk agama ya? Agama, seks, politik waktu itu sempat karena gue jauh banget dari politik diskusinya sama beberapa topik lain. Tapi dia bilang yang paling lu jangan bahas adalah agama. Ya, padahal menarik ya. Nah, kalau misalnya saking tabunya dan bikin orang avoid bahas agama, gimana cara dia menambah wawasannya? Betul. Gimana cara dia mencari kebenaran kalau wawasannya aja nggak berani dicari dengan adanya trauma di masyarakat ini? Jadi sebenarnya balik lagi sih kita bahas tentang tadi religious trauma kan ya. Kenapa? Karena ada perilaku orang yang kadang-kadang dia nggak sadar bahwasanya yang dia lakukan itu bukan menyemangati orang, tapi justru membuat orang